Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ada salah satu kebiasaan sebahagian orang ketika berwuduk, di setiap anggota wuduk membaca doa. Ya. Adakah ini ajarannya? Kalau kita baca kitab-kitab fiqih, tidak disebutkan adanya doa pada setiap membasuh anggota wuduk. Tidak disebutkan. Ya. Silakan baca kitab kecil dari yang sederhana sampai yang besar. Itu para ulama ketika membahas itu tidak menyebutkan. Nah, kalau begitu dari mana dapat doa ini? Tentu amalan pribadi, ya, dari orang-orang tertentu dalam kitab-kitab pribadi tertentu. Nah, kemudian mungkin diamalkan oleh orang-orang tertentu dengan menyandarkan diri pada kitab itu. Kalau kitab-kitab yang mu'tabar itu tidak menyebutkan adanya doa khusus pada setiap basuhan tangan. Yang ada cuma berniat, ya, ketika berwuduk lalu dimulai dengan bismillah sunnahnya. Setelah itu tidak ada, ya, tidak ada. Yang disuruh apa? Perbagus wuduk, perbagus wuduk. Nah, namun dalam perkara ini, kalau doa itu yang dimaksud hanya ingin menyelamatkan anggota tangannya, seperti kita berdoa biasa, Pak. Kalau yang dia maksud, yang dia inginkan, ya Allah jagalah tanganku dari neraka, ya Allah jagalah mataku dari neraka ketika dia basuh wajah. Kalau doa itu yang dia maksud hanya betul-betul doa tanpa masuk ke dalam rukun wuduk, maka silahkan. Tapi kalau dia niatkan bahagian daripada suruhan, maka harus menyertakan dalil. Ini harus kata yang dalil. 4 dalil yang menyuruh ada doa di setiap basuhan. Karena kalau sudah menambahi syariat, itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Tapi kalau doa biasa, kita sambil duduk di sini. Ini saya duduk misalnya, Pak. Lalu Bapak di bawah ada yang berdoa, ya Allah, semoga begini dan begini. Apakah Bapak melakukan wulu? Tidak, karena doa itu agak bebas, dimanapun, kapanpun dibolehkan. Tapi kalau berniat bahwa setiap majlis doanya begini, itu harus ada dalil. Seperti kita ni, Pak, nutup majlis, kan kita menutup majlis dengan kalimat subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya. Kan itu doa menutup majlis. Ada dalilnya, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang barang siapa yang menutup majlisnya dengan mengucapkan ini subhanakallah dan seterusnya, maka kafarallah, Allah ampunkan dosa-dosa yang terjadi di dalam majlis itu. Nah, berarti begitu. Makanya jangan menambah-nambahi kalau diniatkan bahagian daripada syariat. Jangan ditambahi, Pak. Nah, karena bahaya menambahi itu seakan-akan kita telah mengatakan Nabi kurang sempurna ketika membawa agama. Makanya dalam hadis sebutkan waktu di akhirat nanti, ketika digiring oleh Nabi ke telaga Al-Kautsar, malaikat kemudian mengusir. Ada orang yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Nabi mengatakan, bukankah dia umatku? Ini hadis, Pak. Bukankah dia? Nanti Bapak boleh cek yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Ada yang diusir oleh malaikat, keluar, tidak boleh di sini. Rasulullah berkata, bukankah dia umatku? Apa jawab malaikat? Muhammad, engkau tidak tahu mereka yang diusir ini ahdasu min ba'dik, mereka telah memperbaharui agama setelah engkau wafat. Setelah engkau wafat, dia telah memperbaharui syariatmu. Jadi seakan-akan Nabi belum sempurna membawa syariat. Makanya lihat dulu, ini jangan tempel-tempel ke syariat. Kalau doa-doa pribadi sambil jalan ada doa kita baca, ya Allah, apakah kita wulu? Belum tentu. Kalau itu hanya doa secara pribadi dan bebas dari syariat.